Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk saat ini kita sudah sampai bab 3, yaitu database relasional. Setelah bab 3 ini kita akan mulai latihan ya. Latihan mulai merancang dari mulai perancangan awal sampai menjadi tabel. Ini langkah yang ketiga ya. Setelah jadi ERD, maka kalau kita mau bikin database, kita akan membuat tabelnya ya. Setelah membuat tabelnya, maka langkah terakhir adalah mengkonversi menjadi database sesungguhnya di database manajemen sistemnya. Langsung aja, apa itu model data relasional yang selama ini kita bahas ya, yaitu intinya itu tabel dalam bentuk relasi atau terhubung ya. Ada banyak database relasional DBMS yang tersedia di pasar sana ya. Ada Access, Postgro, SQL Server, Paradox. Nanti kita akan coba pakai yang MySQL. Sebetulnya ada 3 komponen aja kalau di database relasional, yaitu kolom, baris, ini udah jelas ya. Ini kan ini disebut kolom, ini disebut baris ya. Manipulasi data, insert, update, delete. Terus ada integritas data, aturan dalam penggunaan database. Ini ada beberapa istilah-istilah yang nanti akan kita sering hadapi, tapi lama-lama kita nggak perlu istilah itu ya, nggak perlu tahu lah ya, perlu hafal. Kalau di sini relasi itu ya tabel ya. Atribut itu kolom, tabel itu baris, atau di tempat lain ini sering disebut record nih. Ada domain. Domain itu semua kemungkinan nilai dalam atribut. Nah, ini tergantung dari tipe datanya. Kalau misalnya tipe datanya integer ya, maka 1 sampai berapa gitu kan. Kita udah pernah misalnya di sini angka berapa. Kalau string berarti huruf kata gitu ya. Kata atau char karakter, kumpulan karakter. Derajat itu jumlah atribut. Atribut tadi adalah kolom ya. Jumlah derajat itu angkanya, maksudnya misalnya kayak gini, nomor, nama, aduh, terus di sini ada name gitu ya. Derajat itu 1, 2, 3, berarti derajatnya adalah 3. Kardinalitas atau jumlah baris atau jumlah datanya. Misalnya ini ada 1, 2, 3, ada 3 yang sudah terisi atau masuk di sini, maka kardinalitasnya adalah 3. Ini contohnya ya. Atribut yaitu kolomnya ya. Kita sudah kenal di RD, ini 1, 2, 3. Berarti ini derajatnya ada 3 karena ada 3 atribut. Tabel itu jumlah barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Kardinalitas jumlah barisnya berarti 5 ya. Tabel itu isinya, sorry ya, rekodnya. Rekodnya berarti satu gelondong ini ya. 1. Bukan ngitung jumlahnya, tapi apa isinya gitu ya. Terus domain, kemungkinan isi dari misalnya nilai MK ini ya. Nilai MK mungkin ya, ini cuma kalau nilai kan ada A, B, C, D, E. Nggak ada yang di luar ini, cuma ada 5 aja. Berarti kemungkinan nilai atau domain dari nilai MK itu ada 5 ya. Tapi kalau yang kode MK ini mungkin nggak bisa seperti itu ya. Kalau MK-nya ada 100 berarti ada MK 106. Nanti kalau ada lagi yang baru lahir mata kuliahnya ya 107 ini. Kita nggak bisa memastikan. Tapi kalau yang nilai ini sudah fix nih.
Oke, kunci kandidat. Untuk membedakan atribut atau gabungan beberapa atribut antara satu baris dan baris yang lain. Jadi untuk membedakan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya ya. Ini semua kita pengen tahu. Misalnya di sini ada dua selamat ya. Dua selamat gini. Selamat yang mana? Selamat yang kodenya 59. Nah, ini kan uniknya, udah pasti. Jadi setiap tabel, setiap baris itu harus memiliki kunci kandidat yang pasti berbeda dengan kandidat yang dengan tabel atau baris yang lain. Ini bisa kode mahasiswa, bisa nama, gabungan sama tanggal lahir. Ini kemungkinan masih bisa sama ya, nama dan tanggal lahir itu misalnya selamat itu masuk di UNS mungkin ada 100 orang, kemungkinan ada sepertiga tanggal yang sama gitu ya. Maksudnya masih memungkinkan untuk tanggalnya sama gitu kan. Jadi kalau idealnya itu benar-benar unik ya atau harus beda. Ini bisa tapi kita tentukan yang namanya primary key. Primary key itu harus dimiliki. Nah, ini yang kata kuncinya itu paling sederhana ya. Kalau misalnya di sini bisa kunci kandidat itu cuma ketentuannya unik, kalau primary key paling bisa paling paling sederhana ya. Jadi kalau di sini berarti yang paling sederhana adalah kode mahasiswa. Kalau gabungan ini dengan ini akan repot ya, terlalu panjang. Terus ada juga kunci asing ya. Kunci asing itu artinya itu kunci primernya tabel atau entitas yang lain. Kan kita kemarin udah dibahas ya, misalnya ada dua entitas gini yang saling berhubungan. Ini ada primary key, ini entitas A gitu ya, ini entitas B. Ini ada primary key karena ini terrelasi one to many gitu ya. Seperti ini. Maka di sini ada foreign key yang merupakan foreign key merupakan ID dari ini. Jadi di sini ini sebetulnya PK dari entitas A. Itu disebut dengan foreign key atau kunci asing ya, kunci tetangga mungkin. Lanjut lagi ini contohnya kunci asingnya di mana saja yang ini ya. Ini entitas mahasiswa. Ini entitas mata kuliah. Primary key ya. Primary key. Ini primary key. Nah, ini yang disebut dengan foreign key ya, karena dia bukan miliknya dia sendiri, tapi ini gabungan foreign key yang menjadi satu primary key. Jadi ini composite primary key. Karena gabungan dari dua buah atribut. Ini ya tabel yang belum terrelasi ya. Kalau ini sistem file ya, masih ingat ya sistem file ini. Ini kan diulang-ulang terus ini, ada yang sama, ada yang sama. Ya harus banyak banget barisnya. Kalau kita nggak bisa seperti ini ya, kalau kita nggak bisa seperti ini, maka akan dijadikan satu seperti ini, maka akan besar filenya. Oke lanjut. Ya ini tadi bahas lagi padanan kata, relasi adalah tabel. Tabel itu baris, atribut itu kolom. Istilah yang lain bahasa Inggrisnya field, terus ada record, ada file ya. Nama tabel harus unik ya. Kalau di database, maka nama tabelnya harus unik. Misalnya mahasiswa. Misalnya ada tabel gabungan ya mahasiswa underscore kuliah gitu ya.
dan seterusnya. Nggak boleh sama, nama tabel harus unik. Setiap sel dalam tabel harus atomik. Atomik itu artinya tidak ada dua nilai. Ini salah satu definisi ya. Satu kolom, satu rekod. Iya, satu rekod nih. Kolom. Seperti ini ya, ini kan nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak atomik. Contoh yang lain misalnya ya, kadang kita bikin tabel nama, terus telepon. Nah, zaman sekarang kan telepon banyak ya, maksudnya satu orang mungkin bisa lebih dari satu. Akhirnya misalnya di sini Andi 21333. Ini nomor HP-nya 01323. Nah, ini nih nggak boleh ya. Ini Agus. Seperti ini nggak boleh, bukan atomik ya. Sifat tabel. Ini lanjutan yang tadi ya. Harus nggak cuma tabelnya aja, atribut dalam atau kolom dalam satu tabel itu harus unik. Tapi ini nggak harus unik dalam antar entitas ya. Jadi ya kadang mungkin sama lah. Ini kadang kita harus hati-hati karena kalau sama pada saat pengolahan database-nya akan sulit ya. Jadi ini harus unik antara ini ya. Nggak boleh sama. Nilai untuk setiap atribut harus, jadi nilai isiannya, misalnya ini angka ya, angka semua. Ini yang pemahaman saya ya. Ini ya. Urutan atribut tidak penting. Ini misalnya ini A, B, C. Bisa juga jadi B, C, A. Yang paling sering jadi keumuman itu ID atau primary key itu di paling kiri. Primary key itu paling kiri. Harus ada ya, primary key itu wajib. Urutan baris dalam tabel juga penting. Jadi misalnya di sini ada angka, ada isinya, rekodnya itu urutannya bisa bebas. Lanjut, sekarang tahapan ketiga dalam proses membuat database, yaitu mentransformasi ERD yang sudah kita buat ke dalam tabel ya. Misalnya ini ada ERD salah satu entitas mahasiswa, ini jelas jadi PK ya, primary key di sini ya. Ya ini paling mudah lah ya, tanggal lahir, jenis kelamin. Kalau yang entitasnya normal, maka nggak ada perubahan sama sekali. Nah ini ada entitas yang komposit seperti ini ya. Kalau di RD-nya ada alamat gini, di tabel kenyataannya ini nggak ada langsung ini gitu ya. Kita lihat itu langsung. Jadi yang menjadi atribut utama malah nggak ada, hilang ya. Yang ini masih tetap, ini masih tetap, ini masih tetap ya. Yang ini yang hilang. Oke, ini kalau komposit ya. Terus ada atribut bernilai banyak ya, seperti ini ya. Ini menjadi, kalau di istilahnya lain itu weak entity, entitas lemah. Dia kalau di ini menjadi tabel baru tanpa primary key ya. Ini kan primary key-nya adalah sama dengan yang ada di sini ya. Terus kalau ini bukan primary key, nggak punya primary key, efeknya apa efeknya? Ya ini bisa berulang ya. Kalau di kondisi contohnya ya, misalnya ya, ini nama orang. Terus ini telepon, yang paling sering kan itu ya telepon ya.
atau email gitu ya. Ini jangan spasi ya, ada underscore-nya. Email. Nah, email ini kadang kalau di kenyataan itu bisa lebih dari satu atau telepon kayaknya. Email dua gitu ya. Nah, kalau emailnya tiga gimana Pak? Gitu. Ya itu dia, makanya kita menyebutnya atribut dengan nilai banyak karena ini kemungkinan akan ada terus kan. Kalau kita menambah-nambah kayak gini terus, itu kan mengubah database strukturnya ya, mengubah strukturnya. Nah ini nggak mungkin. Ini kalau sudah dirilis atau udah database-nya udah jadi, ini nggak mungkin kalau oh ada orang yang punya nomor emailnya 4 gitu ya. Berarti tambah satu baris lagi, satu kolom lagi ya itu nggak efisien ya. Akhirnya kita jadikan jadi dua tabel seperti ini ya, seperti ini. Misalnya ini biar ada gambaran ya. Ini ID, ini 01, nama, Andi. Sudah ini enggak ada ya. Terus di sini ada ID email. Kita bisa lihat di sini nanti akan ada perulangan ya, karena dia wiki entity maka dia nggak punya primary key. 01, 01. Ya, ini Andi at Yahoo. Andi at Gmail. 01 lagi Andi at ONS. Nah, ini yang disebut dengan perulangan. Nah, terus kalau yang lain gimana, Pak? Oh, ada lagi nih, misalnya sini ada Agus nih. Agus. Ini Agus nih. Jadi di sini nggak ada uniknya, enggak ini dua lagi, Agus lagi. Ini at Yahoo, at Gmail, dan seterusnya. Jadi ini bukan primary key ya, karena wiki entity itu nggak punya primary key sendiri, dia pakai primary key dari entitas induknya, yang itu entitas induk orang. Lanjut, ini turunan ya. Kalau yang turunan justru malah hilang ya. Ini kalau di RD-nya ada usia, tapi di tabelnya dia cukup tanggal lahir aja. Yang usia ini itu dihilangkan. Karena nanti kalau dinormalisasi, ya, kita belum bahas itu, akan ada ketergantungan antara ini dengan ini. Gitu ya. Usia ini tergantung dengan tanggal lahir. Kalau kita mengubah tanggal lahir, maka usia harus diubah kan gitu ya. Nah, ini proses seperti ini menimbulkan kemungkinan adanya data yang tidak valid. Kalau ada tanggal lahirnya 2000, di sini usianya harusnya 20 ya. Tapi kalau ternyata di sini 2001, di sini ada 29 gitu ya usianya. Yang betul yang mana? Ini atau ini? Ya, itu yang disebut dengan tidak valid. Karena ada ketergantungan antar atribut atau antar kolom. Lanjut. Ini gabungan semuanya ya. Ada big entity, ada turunan ya. Ada apa lagi nih yang pertama ini? Saya lupa namanya. Komposit ya. Komposit turunan sama yang terakhir ya turunan komposit big entity atribut bernilai banyak. Komposit turunan atribut bernilai banyak ya. Atribut bernilai banyak. Komposit ini turunan, ini komposit. Ya coba dicek lagi ya. Nah ini mau dilanjutkan dulu tapi videonya udah terlalu panjang, mungkin akan saya tutup dulu biar nggak terlalu berat upload di YouTube-nya.
Gitu aja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.